Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Saputra dengan NPM 03.2025.1.81056, jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait jawaban saya pada UTS Kimia. Yang pertama, sebanyak 16,8 gram kalsium nitrat dan 17,5 gram amonium fluorida direaksikan dalam ruang tertutup, menghasilkan kalsium fluorida, dinitrogen monoksida, dan uap air. Pertanyaannya ialah, hitunglah massa masing-masing zat atau produk yang dihasilkan. Berdasarkan soal, diketahui bahwa massa dari kalsium nitrat adalah 16,8 gram, di mana massa dari amonium fluorida sebesar 17,5 gram. Kemudian kita tuliskan bersama reaksinya, di mana CaNO32 sebagai kalsium nitrat direaksikan dengan amonium fluorida menghasilkan kalsium fluorida dengan dinitrogen monoksida dan juga uap air. Sebelumnya, kita terhitung terlebih dahulu apakah sudah setara atau belum. Di mana Ca ada 1, N di sisi reaktannya ada 2, di sisi produknya juga ada 2. Kemudian O di sisi reaktannya ada 6, namun di sisi produknya ada 2. Nah, ini belum setara. Maka kita setarakan menjadi CaNO32 ditambah 2NH4F menjadi CaF2 menghasilkan 2N2O dan juga 4H2O. Kita hitung terlebih dahulu untuk kalsiumnya ada 1, kemudian nitrogennya di sini ada 2 di reaktannya. Dengan 2 dan juga ditambah dengan 2 pada amonium fluorida menghasilkan 4 nitrogen dan juga di produknya juga ada 4. Kemudian untuk oksigennya di sisi reaktannya ada 6, di sisi produknya juga ada 6. Kemudian untuk atom dari hidrogennya di sisi reaktannya ada 8 dan juga di sisi produknya juga ada 8. Dan untuk fluornya di sisi reaktan juga ada 2 dan di sisi produk juga ada 2. Jadi sudah setara. Langkah selanjutnya yaitu kita dapat menghitung dari MR reaktan atau massa molar dari reaktan. Di mana untuk MR dari kalsium nitrat itu sama dengan 1 dikali AR Ca atau AR dari kalsium, di mana di sini ada koefisiennya ada 1 pada atom Ca. Kemudian untuk yang nitrogen 2 dikali ARN karena di sini ada 2 atom nitrogen. Kemudian ditambah lagi dengan 6 dikali AR oksigen karena di sini ada 6 atom oksigen. 3 dikali 2. Kemudian menghasilkan 1 dikali ARCA yaitu 40 ditambah dengan 2 dikali AR nitrogennya itu 14, 2 dikali 14 ditambah 6 dikali AR oksigennya yaitu 16. Baik, menghasilkan 40 ditambah 18 ditambah 96 sama dengan 164 gram per mol. Selanjutnya ialah massa molar dari amonium fluorida, di mana 1, di mana nitrogennya itu ada 1 dikali dengan ARN, kemudian atom hidrogennya di sini ada 4 dikali air hidrogen, juga ditambah dengan 1 dikali atom AR fluor. Menghasilkan 1 dikali 14 ditambah 4 kali 1 ditambah 1 kali 19, hasilnya yaitu 37 gram per mol.
Selanjutnya yaitu untuk massa molaritas dari atau MR produk dari CaF2 atau kalsium, kalsium fluoridanya, di mana terdapat satu atom Ca dikali dengan Ar kalsium. Selanjutnya yaitu 2 dikali dengan Ar fluorida karena di sini ada 2 menghasilkan 1 dikali 40 ditambah 2 kali 19 yaitu 40 tambah 38 78 gram per mol. Begitu juga dengan di nitrogen oksidanya karena di sini ada 2 atom nitrogen kita kalikan dengan 2 kali ARN, kemudian ada 1 atom oksigennya dikali dengan Ar oksigen menghasilkan 38 per 16, 38 ditambah 16 yaitu 44 gram per mol. Selanjutnya yaitu H2O atau air. Di sini terdapat 2 atom hidrogen, 2 kali AH ditambah 1 kali Ar. Hasilnya yaitu 18 gram per mol. Selanjutnya setelah kita mengetahui dari massa molaritas, selanjutnya kita dapat menghitung tingkat molaritasnya. Molaritas dari kalsium nitrat itu sendiri dirumuskan dengan massa dibagi MR, di mana massanya itu 16,8 dibagi dengan 164, hasilnya adalah 0,1024 mol. Dan untuk dari amonium fluoridanya dengan rumus yang sama, yaitu 17,5 dibagi dengan MR dari amonium fluorida 37 yaitu 0,473 mol. Kemudian berdasarkan tingkat molaritas dari kalsium nitrat dan juga amonium fluorida diketahui bahwa koefisien dari CaNO3 atau kalsium nitrat itu lebih kecil ketimbang koefisien dari amonium fluorida. Karena amonium fluorida ada koefisiennya ada 2 berdasarkan persamaan reaksi yang di awal. Maka kita dapat simpulkan bahwa kalsium nitrat pada persamaan ini adalah reaksi pembatasnya. Selanjutnya kita dapat menghitung massa produknya berdasarkan dari tingkat molaritas dari kalsium nitratnya. Yang pertama ialah massa dari kalsium fluoridanya, di mana kita menggunakan koefisien kalsium fluoridanya dikali dengan mol kalsium nitrat ini kurang 2 ya. Dikali dengan MR dari kalsium fluoridanya itu sendiri. Mana kita dapat mengetahui bahwa koefisiennya adalah 1, di sini ada 1. 1 dikali 0 yaitu molar dari kalsium nitrat yaitu 0,1024 dikali 78 merupakan MR dari kalsium fluoridanya. Menghasilkan 7,99 gram atau bisa kita bulatkan menjadi 8 gram. Kemudian ada massa dari 2 dinitrogen oksida di mana koefisiennya di sini ada 2 dikali dengan molaritas dari kalsium nitrat yaitu 0,1024 kali MR dari dinitrogen oksida berupa 44 menghasilkan nilainya adalah 9,01 gram. Selanjutnya adalah massa dari uap air di mana di sini ada koefisien 4 uap airnya 4 dikali 0,1024 untuk mol kalsium nitratnya dikali MR dari H2O yaitu 18 menghasilkan hasilnya adalah 7,37 gram. Nah, untuk soal selanjutnya, suatu campuran untuk menentukan susunan campuran itu, suatu campuran terdiri atas kalsium oksida dan juga kalsium hidroksida. Untuk menentukan susunan campuran itu dilakukan percobaan sebagai berikut. Sebanyak 1 gram campuran dilarutkan dalam 50 ml air. Ternyata untuk menetapkan larutan itu dibutuhkan 0,0 X mol HCl atau asam klorida, di mana X sama dengan 3 angka terakhir dari NPM. Berapa persen massa kalsium oksida dalam campuran itu? Pertanyaannya. Berdasarkan soal kita ketahui bahwa massa dari CaOH atau kalsium hidroksida yaitu 1 gram berdasarkan soal. Kemudian mol HCl-nya adalah 0,0 X, di mana X adalah 3 digit terakhir NPM, di mana NPM saya adalah 3 digit terakhir NPM saya adalah 056, berarti
mol HCl-nya adalah 0,0056 mol. Kemudian dari MrCAU atau kalsium oksidanya, di sini ada satu atom kalsium dan juga satu atom oksida. Kita hitung dengan rumus biasa, satu kali AR dari kalsium ditambah satu kali AR oksida, hasilnya adalah 56 gram per mol. Selanjutnya adalah untuk MR dari kalsium hidroksida, di mana terdapat satu atom kalsium, dua atom oksigen, dan juga dua atom hidrogen. Ini dihitung, kemudian menghasilkan hasilnya adalah 74 gram per mol. Kemudian di sini kita dapat merumuskan reaksi kimia kalsium oksida dengan HCl, di mana kalsium oksida ditambah dengan HCl, hasilnya yaitu CaCl2 ditambah H2O, kemudian setelah penyetaraan, hasilnya adalah kalsium oksida plus 2 HCl menghasilkan CaCl2 plus H2O. Dan untuk kalsium hidroksidanya, jika direaksikan dengan HCl, akan menghasilkan CaOH2 ditambah HCl, menghasilkan CaCl2 plus H2O, dan setelah disetarakan menjadi CaOH2 plus 2HCl, menghasilkan kalsium klorida plus 2H2O. Selanjutnya ialah kita melakukan permisalan terhadap massa dari kalsium oksida itu sendiri, di mana massa CaO sama dengan X dan massa kalsium hidroksidanya sama dengan 1 min X gram. Kenapa di sini 1 min X? Karena diketahui bahwa massa dari CaOH, massa dari CaOH itu sendiri adalah 1 gram. Karena untuk mendapatkan massa CaO-nya saja, maka kita bisa dikuranginya dengan X. Itu. Kemudian kita dapat menggunakan rumus molaritas dari kalsium oksidanya itu gram massa per mr, yaitu X per 56. Juga molaritas dari CaOH atau kalsium hidroksidanya yaitu massa per mr 1 min X per 74. Kemudian karena 1 mol kalsium oksida dan kalsium hidroksida bereaksi dengan 2 mol HCl, maka dapat disimpulkan bahwa 2 dikali mol kalsium oksida ditambah dengan 2 mol kalsium hidroksida sama dengan mol dari HCl itu sendiri. Dimana kita masukkan angka-angkanya, itu permisalnya itu tadi X per 56 ditambah 1 min X 7 per 74 sama dengan 0,0056. Hasilnya adalah sebagai berikut, 37X ditambah 28 dikali 1 min X sama dengan 0,056 mol HCl. Ini untuk penyederhanaan 28 dikali 37 karena sudah dikali silang. Menghasilkan 37X ditambah 28 min 28X sama dengan 5,81. Di mana X-nya di sini X sama dengan 5,81 min 28, 37 dikurangi 28 adalah 9 per 9 sama dengan min 0,28 gram. Di sini terdapat tidak mungkinan karena tidak ada massa yang bernilai negatif. Kenapa negatif? Di sini karena mol HCl-nya tadi terlalu kecil, 0,0056. Soal selanjutnya, suatu elektron memiliki harga bilangan kuantum utama N sama dengan 5. Tentukan masing-masing bilangan kuantum yang lainnya. Soal yang B, tentukan konfigurasi elektron atau dan diagram elektron dari ion 8O2-. Tentukan bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik yang mungkin bisa jadi dimiliki oleh suatu elektron yang menempati subtingkat energi 4D. Untuk yang nomor C. Untuk yang nomor A, diketahui bahwa kuantum utamanya N sama dengan 5, maka kuantum azimutnya sudah kita ketahui karena L itu lebih besar sama dengan dari 0 dan juga L kurang dari N. Karena N yang sama dengan 5, maka kuantum azimut L-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4. 5-nya kita ikutkan. Kemudian untuk kuantum magnetiknya M, ini
berdasarkan kuantum azimutnya. Karena L-nya ada atau kuantum azimutnya ada 4, ada 5. Maka ini ada 4 kemungkinan. Jika L sama dengan 0, maka M-nya itu sama dengan 0. Jika L-nya sama dengan 1, maka M-nya itu ada -1, 0, dan +1. Kemudian jika L-nya sama dengan 2, M-nya ini -2, -1, hingga +2. Kemudian jika L-nya sama dengan 3, maka M-nya adalah -3 hingga +3. Dan jika kuantum azimutnya adalah 4, maka kuantum magnetiknya adalah -4 hingga +4. Kuantum spinnya ini dipengaruhi oleh diagram orbital yang bisa bernilai +1, +1/2 atau -1/2. Soal selanjutnya ialah, ini jawaban dari soal selanjutnya, yang B maksud saya, konfigurasi elektron dari 8O2. Nah, ini kita ketahui, di mana total elektronnya adalah jumlah Z-nya itu adalah nomor massa ditambah dengan elektronnya di sini. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kemudian untuk konfigurasi elektronnya karena 10, kita menggunakan 1s2, 2s2 dan 2p6, di mana jumlah keseluruhan elektronnya adalah 10. 2, 2 ditambah 2, 4, 4, 4 ditambah 6 adalah 10. Karena kulit keluarnya adalah 8, sudah memenuhi aturan oktet. Karena itulah kita di sini ada membutuhkan 2 elektron tambahan. Dan untuk diagram orbitalnya kita 1s2 sudah terpenuhi semua, 2s2 juga terpenuhi semua, dan 2p6 juga terpenuhi semua. Maka bisa dikatakan bahwa senyawa ini adalah senyawa yang stabil. Gitu. Selanjutnya ialah yang nomor yang C, diketahui suatu unsur di subtingkat 4D, maka kita ketahui juga bahwa N-nya adalah 4, di sini 4. L-nya itu D, L-nya itu sama dengan 2, karena L untuk S itu 0, untuk P itu 1, dan untuk D itu 2. Karena L-nya sama dengan 2, maka kita ketahui juga bahwa M-nya itu -2, -1, 0, 1, dan juga 2. Dan juga bilangan kuantum spinnya itu bisa +1/2 atau -1/2, pengaruhi oleh diagram orbitalnya. Selanjutnya ialah nomor 4. Bagaimana kecenderungan atom berikut ini dalam mencapai kestabilan jika ditinjau dari konfigurasi elektronnya? Terdapat beberapa soal di sini, yaitu 6 karbon, fluor, kalium, kalsium, sulfur, dan juga aluminium. Yang pertama itu karbon di sini karena terdapat 6 elektronnya, yaitu kita bisa menghitungnya menggunakan biasa, yaitu 1s2, 2s2, dan 2p2, karena ini jumlahnya adalah sama dengan 6. Karena jumlahnya sama dengan 6, untuk memenuhi aturan duplet maupun aturan oktet pada kulit terluarnya, di sini kita harus karena ini kulit terluarnya itu ada 4, ya kan? 2s2 dan 2p2, 2p2 ada 4 elektron, di mana kita membutuhkan 4 lagi apabila untuk mencapai aturan oktet. 4, atau kita bisa -4 untuk mencapai aturan duplet. Karena jika ini dikurangi, maksud saya elektronnya ini dipindahkan, maka hanya tersisa 1s2 saja yang mana memenuhi aturan duplet. Hanya dapat kita simpulkan bahwa untuk atom karbon perlu 4 elektron untuk mencapai oktet, atau melepas 4 elektron untuk mencapai duplet. Selanjutnya adalah untuk atom fluor, di mana kita dapat melakukan konfigurasi elektronnya berupa 1s2, 2s2, dan 2p5. Di mana untuk mencapai kestabilan, kecenderungan dari atom fluor ini adalah menarik 1 elektron. Karena 2 ditambah 5 adalah 7 untuk subkulit terluarnya.
Untuk mencapai aturan duplet kita satu memerlukan satu elektron tambahan, satu tambahan. Ini satu elektron tambahan. Karena itu, atom fluor cenderung menarik satu elektron untuk mencapai oktet dengan rumus kimianya F-1. Kemudian untuk kalium, kalium di sini memiliki 19 elektron di mana 19 elektron di mana untuk melakukan konfigurasi elektronnya itu sebagai berikut: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 jika jumlahkan seluruhnya adalah 19. Dan jika kita sederhanakan menggunakan konfigurasi elektron gas mulia, itu kita dapat menyederhanakan menjadi Ar, argon, gas mulia argon 4s1. Jumlahnya ini sama-sama 19. Karena ini yang namanya atom kalium ini 4s1 ini untuk memenuhi aturan oktet atau untuk memenuhi konfigurasi gas mulia, maka cenderung melepas satu elektron. Karena untuk mencapai konfigurasi oktet ini atau K+1. Selanjutnya adalah atom kalsium, sama saja seperti kalium, tinggal ditambah satu saja. 4 yang mana kalau kalium 4s1 ini untuk kalsium 4s2 begitu. Jadi kita sederhanakan menjadi Ar, gas mulia argon, konfigurasi gas mulia argon Ar4s2. Sama juga karena kecenderungannya untuk mencapai ke konfigurasi kestabilan gas mulia, maka kita perlu melepas 2 elektron. Ini 2 elektronnya kita masuk dilepas itu menjadi +2. Untuk mencapai oktet atau mencapai konfigurasi gas mulia Ar. Selanjutnya ialah untuk atom sulfur, sama juga 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, jika jumlahkan hasilnya adalah 16, atau bisa kita sederhanakan dengan konfigurasi gas mulia Ne, di mana Ne ini jumlahnya adalah 10, 10 jika jumlahkan dengan 2 dan juga 4, hasilnya adalah 16, juga sama. Untuk kecenderungannya, karena ini subkulit terluarnya ini jumlahnya adalah 6, maka butuh 2 untuk mencapai aturan oktet. Untuk karena butuh 2 elektron, butuh 2 elektron untuk mencapai aturan oktet, maka kecenderungannya adalah menarik atau menerima elektron, 2 elektron untuk mencapai oktet, atau dengan rumus kimianya itu S-2. Selanjutnya ialah atom aluminium, untuk konfigurasinya adalah 2s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 jika jumlahkan adalah 13, dan juga sama untuk konfigurasi gas mulia, atau bisa kita sederhanakan menjadi Ne, neon 3s2, 3p1 ini jika jumlahkan sama juga hasilnya 13. Kecenderungannya adalah melepas 3 elektron karena jumlah subkulit terluarnya adalah 3. Pertanyaannya, kenapa tidak menambah 5? Karena yang paling minim adalah untuk melepas 3. 3 dibanding 5 kan lebih kecil 3. Lebih kecil 3 untuk membuangnya. Ketimbang harus menarik 5, kita harus kecenderungan dari sebuah atom adalah untuk melepas yang lebih kecil. Melepas yang lebih kecil 3 elektron untuk mencari konfigurasi gas mulia. Konfigurasi gas mulia dari neon itu 10 elektron. Atau bisa kita Al3+. Soal selanjutnya ialah di contoh, buatkan contoh soal dan juga jawabannya terkait dengan penerapan dari gas ideal dalam kehidupan sehari-hari. Di mana di sini adalah terdapat sebuah parade kesenian yang menunjukkan pertunjukan balon udara. Yang mana di sini di soalnya diketahui bahwa N atau molar dari gas heliumnya yaitu 6. Kemudian ada suhu atau T, temperatur 27 derajat Celcius yang kita konversikan menjadi satuan Kelvin menjadi 300,15 atau 300 Kelvin. Dan tekanan 1,2 atm ini untuk P, pressure-nya. Yang ditanyakannya itu berapa liter kan volume gas yang menempati volume tersebut. Maka yang ditanya adalah V, di mana kita ketahui bahwa konstanta gasnya adalah 0,0821. Maka kita masukkan ke rumusnya yaitu P dikali V sama dengan nRT. Kita pindah ruaskan P, kita sama-sama dibagi dengan P. Ini kita coret.
Ini dibagi dengan P. Kita masukkan rumusnya, di mana N-nya adalah 6, R-nya adalah 0,0821, dan juga T-nya kita ketahui ini 300, ini bukan 200. 300,15 dibagi dengan 1,2 dari ATM atau pressure. Kemudian hasilnya ialah volume yang menempati dari balon tersebut adalah 123,211 liter. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.